Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel saya Dapurian. Kali ini saya akan share ke teman-teman cara membuat roti boy atau Mexican bun ya teman-teman. Nah, pertama sekali di sini ada bahan-bahannya, yaitu saya menggunakan 250 gram tepung terigu segitiga biru ya teman-teman. Kemudian di sini ada 2 sendok makan susu bubuk. Kemudian di sini ada 3 sendok makan gula halus teman-teman. Di sini ada 2 kuning telur. Untuk roti ataupun donat saya selalu menggunakan kuning telur ya teman-teman. Saya nggak pakai telur utuh karena kalau pakai kuning telur aja rotinya itu akan lembut sekali teman-teman. Kemudian ada 1 sendok makan margarin. Kemudian ada 1 sendok teh ragi instan teman-teman, atau saya menggunakan Fermipan di sini teman-teman. Kemudian di sini ada sejumput garam dan ada 1 sendok teh gula pasir teman-teman. Nah, langsung kita ke proses pembuatannya ya teman-teman. Sebelum kita gunakan raginya, kita tes dulu keaktifannya teman-teman. Kita tes keaktifannya dengan memasukkan gula, kemudian kita masukkan air hangat 100 ml teman-teman. Jadi kalau kita gunakan ragi yang sudah dibuka, sebaiknya kita tes raginya terlebih dahulu apakah raginya aktif atau tidak. Karena kalau kita pakai ragi yang sudah terbuka kemasannya, kalau raginya tidak aktif kemudian kita langsung masukkan, nanti adonannya sayang teman-teman. Kalau raginya tidak aktif, adonannya nggak akan mengembang atau akan jadi bantat. Seperti ini teman-teman, kita aduk terlebih dahulu raginya untuk tes keaktifannya. Kalau dia aktif, dia akan berbusa teman-teman. Sebaliknya kalau dia tidak aktif, dia tidak akan berbusa. Nah, setelah itu kita diamkan kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah 5 menit raginya kita diamkan, akan seperti ini teman-teman, akan muncul busa-busa. Ini artinya raginya masih aktif ya teman-teman. Artinya ragi yang akan kita gunakan ini masih aktif. Kemudian kita sisihkan. Nah, selanjutnya kita masukkan terigu. Ini semua adalah bahan untuk rotinya ya teman-teman. Nanti untuk bahan toppingnya kita akan lanjutkan setelah kita mixer adonan rotinya. Kemudian kita masukkan susu bubuk, kita masukkan gula halus, kemudian kita masukkan kuning telur teman-teman. Oke teman-teman, semua bahan ini kita aduk dulu menggunakan spatula secara perlahan. Kemudian kita masukkan ragi instannya tadi teman-teman. Kita aduk kembali sampai semua terigunya tercampur merata teman-teman. Oke teman-teman, saya aduk terlebih dahulu ya. Nah, setelah adonannya seperti ini teman-teman, setelah semua terigunya tercampur merata, kita masukkan garam, kemudian kita masukkan margarinnya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan uleni menggunakan hand mixer ya teman-teman. Oke teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan mixer sampai adonannya kalis ya teman-teman.
Nah teman-teman, setelah adonannya elastis seperti ini, kurang lebih 10-12 menitan, kemudian kita matikan mixernya. Jadi kalau adonannya sudah seperti ini teman-teman, sudah elastis, itu tandanya sudah bisa dihentikan mixernya. Sudah membentuk lapisan tipis seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah teman-teman, ketika adonannya sudah seperti ini, sudah elastis lentur seperti ini, kemudian kita diamkan kurang lebih 40-60 menit ya teman-teman. Kurang lebih 40 sampai 1 jam, 40 menit sampai 1 jam. Kita diamkan. Seperti ini tampilannya teman-teman. Kemudian kita tutup menggunakan serbet. Kita tutup menggunakan serbet bersih. Kita diamkan kurang lebih selama 40 menit sampai 60 menit. Oke teman-teman. Nah teman-teman, sambil menunggu adonan rotinya mengembang, kita akan buat toppingnya ya teman-teman. Nah di sini bahan-bahannya antara lain yaitu 6 sendok makan gula halus teman-teman. Langsung aja kita masukin ya. Kemudian ada 3 sendok makan margarin. Kemudian 1 butir putih telur. Jadi putih telur dari 1 butir telur ya teman-teman. Kita masukkan aja semua teman-teman. Kemudian ada 6 sendok makan terigu teman-teman, terigu segitiga biru. Nah selanjutnya kita gunakan, di sini saya gunakan kopi white coffee ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai kopi apa aja, kopi instan apa aja. Kemudian kita masukkan 1 sendok teh saja teman-teman. Kita masukkan 1 sendok teh. Kemudian kita akan gunakan setengah sendok teh mocha teman-teman. Jadi di sini saya gunakan setengah sendok teh pasta mocha. Jadi teman-teman bisa gunakan setengah sendok teh aja, karena kalau 1 sendok teh nanti kuenya akan keiteman teman-teman. Oke. Nah selanjutnya kita akan mixer semua bahan ini bersamaan teman-teman. Oke teman-teman, kita gunakan speed yang paling kecil aja ya teman-teman, agar adonannya nggak mental-mental teman-teman. Seperti ini tampilannya teman-teman untuk toppingnya. Nah setelah semua tercampur rata, tampilannya seperti ini teman-teman. Oke. Nah selanjutnya adonan ini akan kita masukkan ke dalam piping bag teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah selanjutnya teman-teman, untuk adonan toppingnya nanti kita taruh di atasnya menggunakan ini teman-teman, piping bag teman-teman, atau plastik segitiga. Kita masukkan ke dalam gelas yang tinggi ya teman-teman. Kemudian kita masukkan adonan topping tadi yang sudah selesai kita mixer ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masukkan secara perlahan. Nah setelah itu
kita ikat plastiknya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti ketika akan kita gunakan, baru kita gunting ujungnya ya teman-teman. Sekarang kita lihat dulu adonan roti boynya apakah sudah mengembang sempurna. Oke teman-teman. Nah teman-teman, adonannya sudah mengembang. Kemudian kita kempiskan ya teman-teman. Kita kempiskan, kita keluarkan udara yang terperangkap di dalam adonannya teman-teman. Kita tinju-tinju atau kita tusuk-tusuk seperti ini. Kemudian kita akan bulat-bulatkan ya teman-teman. Kita bagi adonannya menjadi beberapa bagian. Kita tuang semua adonannya ke baking mat teman-teman. Seperti ini teman-teman. Kita taburkan terigu sedikit teman-teman agar tidak lengket. Kita keluarkan udara yang masih terperangkap di dalam adonannya teman-teman. Nah teman-teman, adonan sebesar ini kalau saya timbang itu beratnya seberat 500 gram teman-teman, atau setengah kilo. Nah teman-teman, adonannya sudah saya bagi menjadi 10 bagian ya teman-teman. Setelah menjadi 10 bagian, kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini. Kemudian kita rounding, kita haluskan teman-teman, sebelum kita berikan isian ya teman-teman. Nah, setelah halus seperti ini, pinggir-pinggiran adonannya kita pipihkan teman-teman. Pinggir-pinggiran adonannya kita pipihkan. Kemudian kita masukkan potongan margarin teman-teman. Jadi tadi margarin ini udah saya masukkan kulkas terlebih dahulu, jadi dia agak beku. Kemudian saya potong dadu seperti ini teman-teman. Jadi untuk mempermudah teman-teman memasukkannya, karena kalau nggak dibekukan dulu dia nanti akan mudah melebar teman-teman. Nah kemudian kita kunci seperti ini. Setelah kita masukkan margarinnya, kita kunci seperti ini teman-teman. Kita rounding sedikit. Kita rounding perlahan. Pastikan bawahnya jangan sampai ada yang terbuka ya teman-teman, agar margarinnya tidak meletus keluar, tidak bocor. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian kita letakkan di loyang teman-teman. Nah teman-teman, inilah tampilannya setelah semua adonannya kita bulat-bulatkan, kita bagi menjadi 10 bagian, kemudian kita bulat-bulatkan dan kita masukkan potongan margarin di dalamnya. Selanjutnya kita taruh di atas loyang yang sudah kita oleskan margarin, atau teman-teman juga bisa pakai baking paper teman-teman. Selanjutnya kita istirahatkan selama kurang lebih 20 menit sampai agak mengembang, kemudian baru kita panggang ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Kita istirahatkan dia kurang lebih 20 menitan. Oke teman-teman. Nah teman-teman, setelah kurang lebih 20 sampai 40 menit kita diamkan setelah di rounding, tampilannya seperti ini teman-teman. Sudah lebih mengembang hampir 2 kali lipat teman-teman. Oke, langsung kita taruh
toppingnya ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Pertama kita topping dari atasnya dulu teman-teman. Baru kita ke pinggir-pinggirnya. Selanjutnya kita topping bagian atas dari roti boynya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Kita topping dari tengah-tengah adonan kuenya ya teman-teman. Kemudian kita ke bagian pinggirnya. Selanjutnya nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Kita masukkan atau kita panggang 5 buah roti terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti ini tampilannya. Langsung kita masukkan ke dalam panggangan ya teman-teman. Nah teman-teman, kemudian kita panggang dengan menggunakan suhu 180 derajat, menggunakan api bawah dan api atas ya teman-teman. Kita panggang kurang lebih selama 25 menit teman-teman. Oke teman-teman. Cantik sekali teman-teman. Cantik sekali rotinya. Sempurna sekali. Oke teman-teman, kita lanjutkan memberikan topping ke adonan kloter kedua teman-teman. Jadi yang 5 buah roti sudah dipanggang, sedang dipanggang, sebentar lagi akan matang. Sambil menunggu matang, saya kembali berikan topping untuk roti yang selanjutnya teman-teman. Nggak rata juga nggak apa-apa teman-teman, karena nanti dia akan meleleh sendiri teman-teman. Akan meleleh, melebar sendiri, turun ke bawah nantinya teman-teman. Oke, selanjutnya kita topping dari atas teman-teman. Oke, selanjutnya
selanjutnya. Nanti dengan sendirinya ketika dipanggang, krem ini akan meleleh teman-teman. Nanti dengan sendirinya ketika dipanggang, krem ini akan meleleh teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau pada saat memberikan topping tidak rapi, tidak masalah, karena dia akan meleleh dengan sendirinya nantinya. Teman-teman bisa tambahkan lagi di adonan yang lainnya. Karena ini toppingnya masih lebih banyak teman-teman. Kita tebelin aja untuk bolu kloter terakhir ini. Kita tebelin aja untuk topping terakhir. Kita tebalkan saja untuk topping roti boy kloter terakhir ini teman-teman. Nah teman-teman, seperti ini tampilannya setelah kita berikan topping. Walaupun seperti uget-uget nggak apa-apa teman-teman, tidak rapi pada saat pemberian topping tidak masalah, karena nanti pada saat dipanggang topping ini akan meleleh dengan sendirinya, akan menutupi seluruh bagian dari roti boy ini teman-teman. Oke teman-teman, langsung kita panggang ya. Ini adonan sebelum kita panggang teman-teman, setelah kita berikan topping. Kebetulan topping untuk yang terakhir kan masih banyak, jadi saya kasih tebal-tebal aja teman-teman, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman. Nah teman-teman, sudah kurang lebih 25 menit. Kemudian kita buka, kita lihat seperti apa tampilannya teman-teman. Kita ketuk. Kalau sudah garing, saya rasa ini sudah cukup teman-teman. Walala, cantik sekali bukan teman-teman? Ini hasil panggang dari kloter yang pertama teman-teman. Cantik sekali bukan? Cantik sekali rotinya. Sudah mengering. Sempurna sekali teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah roti boy kloter kedua yang sedang dipanggang teman-teman. Oh, cantik sekali bukan? Cantiknya. Cantik sekali teman-teman, meleleh sempurna. Nah teman-teman, roti boynya sudah jadi. Yuk kita lihat dalamnya seperti apa. Kalau kita ketuk, dia garing teman-teman, dia crunchy. Oh lala, lembut sekali teman-teman, karena saya kan menggunakan kuning telur, jadi dalamnya itu lembut sekali teman-teman. Saya coba ya. Enak banget teman-teman. Manisnya pas, asinnya pas, gurihnya pas. Enak sekali teman-teman. Teksturnya lembut di dalam,
seperti kapas teman-teman, lembut sekali. Jadi kalau teman-teman ingin roti atau teman-teman membuat kue berbahan dasar roti atau menggunakan pengembang, teman-teman gunakan kuning telur aja deh. Itu akan lembut sekali teman-teman. Walaupun sampai keesokan harinya teksturnya akan tetap lembut. Beda dengan kalau kita pakai telur utuh teman-teman. Oke teman-teman, demikian dari saya cara membuat roti boy atau Mexican bun. Semoga teman-teman terinspirasi dan segera mau bikin, karena bikin ini mudah sekali teman-teman. Karena bikin roti boy ini mudah sekali teman-teman, dan bahan-bahannya juga tidak sulit ditemukan. Oke teman-teman, demikian dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel saya agar bisa memiliki lebih banyak manfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.